بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian Rasionalitas Qurani bersama Bapak Jiswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tentang fasik. Bagaimana pada kajian terdahulu, khususnya pada tema ke-72, dikatakan bahwa fasik adalah orang yang tujuan dasar perbuatannya baik secara sembunyi maupun secara terbuka ingin merusak umat Islam. Berarti ya apa yang dilakukan sasaran objeknya adalah lebih ditujukan pada sistem keyakinan yang dalam hal ini Islam. Bagaimana dengan sifat-sifat yang objeknya adalah kerusakan sistem material seperti merusak lingkungan dan sebagainya, Pak Iswan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Jul, kita sudah sampai pada tema ke-73. Mungkin dalam konteks ini kita akan, sebagaimana yang dipertanyakan tadi, kita akan membahas tentang apa yang di luar kerusakan secara sistem keyakinan tadi dalam konteks kerusakan material gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran, orang yang merusak material, yang merusak sistem daripada material ini di dalam kehidupan alam ini, nah ini di dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah dengan istilah fasad. Orang yang mufsidin ini adalah orang-orang yang bersifat fasad. Nah, fasad ini kalau kita lihat dari kata, dari pembentukan kata, fasad ini dia berasal dari kata fasada. Fasada ini dia bermakna dasarnya terjadinya suatu kekacauan atau ketidakseimbangan. Jadi makna dasar daripada fasada. Nah, dari makna dasar inilah kita mengenal makna-makna turunannya yang dalam himpunan merusak dan ketidakseimbangan material ini seperti menggagalkan, orang memotong, merobek, mengubah atau membuat segala sesuatu menjadi berantakan, sehingga apa yang dilakukan daripada sifat fasada tadi yang dilakukannya sehingga menimbulkan suatu bencana, suatu musibah. Nah, bagaimana yang disebutkan di surah Ar-Rum, kalau kita lihat di surah Ar-Rum ayat 41, di sana Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri. Jadi telah tampak zaharal fasadu, telah tampak al-fasad. Jadi telah tampak kerusakan suatu sistem material ini di mana fil barri wal bahri. Jadi baik di darat maupun di laut. Bima kasabat aidin nas. Nah, semua itu disebabkan katanya adalah oleh tangan-tangan manusia. Nah, ini tangan-tangan manusia. Nah, selanjutnya Allah katakan liuziqahum, supaya Allah merasakan ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya manusia tadi merasakan apa yang telah dilakukannya. Nah, ini yang kata Allah, ini yang disampaikan oleh Allah tentang al-fasad. Jadi adanya kerusakan material. Nah, di sini yang dimaksud dengan kerusakan sistem al-fasad, kerusakan material ini tentu baik terjadi, disampaikannya baik terjadi di darat maupun di laut. Tapi khusus hal-hal yang bersifat
material. Kalau yang kemarin kita bahaskan fasik bersifat keluar dari pemikiran-pemikiran khusus merusak pemikiran-pemikiran manusia. Nah, di dalam bahasa modern mungkin kita kenal sifat ini sifat vandalisme. Jadi merusak apa saja, lingkungan, bangunan, segala macam dia merusak, bersifat merusak. Nah, oleh sebab itu dikatakan penyebabnya Allah menyebut juga penyebabnya oleh fisik, oleh tangan. Nah, kalau kemarin itu penyebabnya pikiran gitu, perbuatan, perilaku begitu. Nah, sebenarnya sifat fasad ini merupakan karena merusak ini kalau kita lihat di dalam dunia hewan, di dalam dunia di dunia fauna, ini kan sifat-sifat pandal ini kan ada pada binatang, pada misalnya tikus mengerat segala macam. Nah, itu kan sifat-sifat merusak ini merupakan sifat-sifat dasar daripada makhluk hidup. Nah, karena kita sebagai al-bashar tadi yang sebelum kita ditiupkan roh oleh Allah, di mana kita memiliki kesadaran, nah sifat-sifat itulah yang memang ada pada diri manusia. Nah, ini dapat kita lihat misalnya pada awal ketika Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 30 itu Allah katakan sungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, ini diinstruksi oleh disanggah oleh malaikat. Malaikat katakan ataj'alu fiha may yufsidu biha. Apakah kau akan menjadikan orang yang yufsidu, yang dia merusak di bumi ini wa yasfiqud dima, dan dia membunuh, menumpahkan darah, saling berbunuh. Nah, artinya sifat-sifat ini adalah sebenarnya merupakan sifat-sifat otonom yang ada pada makhluk hidup untuk manusia ini al-bashar sebelum al-bashar ditiupkan roh oleh Allah. Tadi dikatakan bahwa fasad ini termasuk juga bermakna memotong, merobek, mengubah atau membuat kerusakan. Jadi apakah perbuatan menebang pohon atau pengambilan hasil tambang itu termasuk juga fasad? Nah, tadi kan sudah kita katakan kata kuncinya memang makna umumnya begitu, tapi kata kunci daripada perbuatan fasad ini kan adanya kerusakan di dalam sistem. Jadi kata kuncinya itu adanya kerusakan di dalam sistem sehingga menimbulkan suatu musibah, suatu bencana. Artinya bencana karena adanya kerusakan sistem. Jadi selama apa yang kita lakukan seperti apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Jul, nah kalau gitu kita nebang pohon, kita menggali hasil tambang, misalnya mengeksplorasi emas atau nah ini selama dia tidak merusak sistem, artinya sifat-sifat dia tidak bersifat vandalisme kan. Nah, berarti ini bukanlah perbuatan fasad. Iya. Iya, apakah maksudnya sumber daya alam apa saja yang bisa kita ambil atau kita manfaatkan asal tidak mengganggu keseimbangan? Iya. Artinya apa yang seperti saya katakan tadi, bahwa sumber daya alam ini kan kalau kita belajar dulu misalnya di kuliah kan ada sumber daya resource yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui, misalnya hasil tambang. Nah, ini tidak bisa diperbaharui dalam waktu yang dekat begitu. Nah, kalau yang bisa diperbaharui misalnya tanaman, hasil laut dan segala macam begitu. Nah, dari sinilah kita lihat misalnya jika kita melihat kita memanfaatkan hasil tambang ini dengan tidak merusak keseimbangan, dengan tidak merusak lingkungan, berarti itu bukan perbuatan fasad. Sebab sebenarnya pada dasarnya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini kan sebenarnya bisa kita manfaatkan. Cuma diingatkan Allah, jangan kita bersifat vandalisme tadi, kita merusak lingkungan begitu. Nah, demikian juga misalnya
di laut misalnya. Kalau di laut misalnya kita ingin memanfaatkan hasil laut, kita jangan merusak sistem kehidupan habitatnya, karangnya, bagaimana merusak perkembangbiakannya. Nah, demikian juga misalnya apa yang tadi dikatakan kalau kita menebang, kita bisa saja memanfaatkan hasil hutan, membuat areal pertanian, membuat perkebunan, tapi dengan hitungan-hitungan kita tidak bisa merusak misalnya cadangan oksigen, merusak suatu keseimbangan sistem resapan air. Nah, ini yang bisa diatur adalah keseimbangannya. Nah, masyarakat tradisional yang hidup di mana masyarakat akrab dengan alam, masyarakat ini tidak merusak misalnya ladang berpindah. Untuk keseimbangan, masyarakat tidak merusak sebab keseimbangan itu tidak melampaui daripada kerusakan sistem itu gitu. Nah, tapi masyarakat modern sekarang ini, kita ini yang sudah yang sudah terimanenkan, yang sudah kehidupannya dengan patok dasar ekonomis, ini kita seolah-olah sudah sudah kalap gitu. Nah, masyarakat tradisional ini menganggap alam ini sebagai istri, Pak Jul. Artinya istri, alamlah yang memberi dia kehidupan. Masyarakat tradisional dia juga bagaimana dia memelihara alam itu supaya saling adanya sebagai ya kayak istri, sebagai pasangan lah, sebagai zaud, saling memberi dan saling menerima. Ini masyarakat tradisional yang hidup dengan alam. Nah, tapi masyarakat modern sekarang karena kita hanya berfokus pada produk ekonomi, keinginan mengejar satu ekonomi, jadi barang-barang hasil hutan atau tambang ini tidak, bahkan sekarang kita tidak hanya sekedar istilahnya mengeksplorasi, kita bahkan sudah pada tingkat eksploitasi. Nah, ini kalau orang-orang kita ibaratkan lah ya, kalau orang tradisional ini menganggap alam ini sebagai istri, sebagai perempuan menjadi pasangannya, tapi justru masyarakat modern ini sebaliknya. Ini alam sudah dianggap sekarang sebagai, maaf saya menggunakan kata, alam dianggap sebagai pelacur. Artinya alam dieksploitasi habis-habisan demi keuntungan ekonomi, sebagaimana yang dilakukan seperti apa yang saya katakan tadi terhadap wanita tadi begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya alam ini rusak seperti ya kita tahulah seperti penyakit-penyakit yang timbul ini kan. Nah, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak tahu yang tidak terlibat di dalam ini, karena ada di dalam alam ini, ibarat yang tadi saya katakan, orang yang berpenyakit ketika kita bersentuhan kan kita tertular juga. Nah, demikian juga alam yang sudah dieksploitasi tadi, disiksa, dikuras demi keuntungan ekonomi tadi, akhirnya memiliki penyakit ya tanda kutip menular tadi, sehingga kita yang ada di alam ini, kita terkena, ikut mendapat musibah daripada perbuatan vandalisme yang tadi mencari sistem keuntungan ekonomi tadi. Nah, oleh sebab itu Allah mengingatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau tufsid, jangan kau rusak alam semesta ini setelah ba'da islahiha, setelah aku perbaiki, kata Allah. Nah, ini 14 abad yang lalu Allah sudah memperingatkan ini, padahal 14 abad yang lalu mungkin sistem keseimbangan alam ini kan belum begitu parah, belum begitu rusak, tapi Allah sudah memperingatkan seolah-olah ayat ini baru saja turun kemarin begitu, seolah-olah baru saja ayat ini turun kemarin dengan kerusakan-kerusakan yang ada ini. Contoh-contoh yang diberikan tadi memang secara sosiokultural cukup mengganggu. Nah, jadi bagaimana sikap umat Islam untuk menanggapi hal ini? Apakah ada tuntunannya? Nah, kalau kita lihat
dari awal sebenarnya di dalam konsep bagaimana menjaga secara umum, bagaimana menjaga keseimbangan ini, kita kan sudah mengenal apa yang disebut fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini menarik juga sebenarnya. Kenapa saya katakan? Karena kifayah ini kan berasal dari kata kafaya, cukup, cukup. Cukup. Dia bermakna cukup, artinya dia tidak kurang, dia tidak lebih begitu. Nah, di dalam teknisnya dia bermakna kifayah ini suatu sistem, suatu aktivitas di dalam masyarakat yang dilakukan, yang wajib dilakukan itu untuk memenuhi sesuatu dengan hitungan rasio. Artinya dengan rasio, dengan keseimbangan, apabila yang dilakukannya itu sudah mencukupi rasionya sudah terpenuhi, maka dia tidak wajib lagi dilakukan begitu. Artinya dia akan mubazir, dia akan tidak terpakai begitu. Nah, artinya kalau dia sudah terpenuhi, tetap saja kita tadi kan kita katakan kalau rasionya sudah terpenuhi, dia tidak berguna lagi. Nah, tapi tetap saja kita kerjakan. Nah, hasilnya ini akan mubazir, tidak berguna sama sekali. Jadi, nah ini yang tadi dikatakan bagaimana cara mengatur atau tuntunan-tuntunan yang dilakukan di dalam menghadapi kerusakan-kerusakan sistem yang ada ini. Jadi ada yang namanya fardu kifayah, perbuatan yang kita lakukan secara rasio. Tapi sampai hari ini kalau kita berbicara fardu kifayah, kita di otak kita kan ingatnya coba menyediakan perangkat orang meninggal saja. Oh, kami sudah selesai menyediakan fardu kifayah. Di otak kita hampir seluruhnya, mungkin saya juga langsung terbayang, loh, oh berarti udah selesai lah dia. Ada kain kafannya, udah selesai. Nah, itu disediakan tidak setiap RT kan ada. Mungkin pada satu lingkungan, satu RW, sediakan satu. Nah, kalau tiap RT kan tidak tiap hari tiap orang meninggal, jadi mubazir. Nah, inilah makna daripada fardu kifayah, melaksanakan sesuai dengan rasio. Dalam konteks sosiokultural atau dalam kehidupan bernegara, dapatkah kita diberi contoh bagaimana aplikasi fardu kifayah ini, Pak Iswan? Nah, kalau di dalam kehidupan sosiokultural, ekonomi, segala macam dalam kehidupan bernegara, kalaulah fardu kifayah ini kita terapkan benar-benar, nah mungkin kita tidak seperti ini mungkin. Nah, artinya ada keseimbangan, misalnya di dalam sistem perdagangan saja, misalnya di dalam sistem ekonomi kita mengenal yang namanya trade off. Trade off ini misalnya dalam menangani hasil panen. Nah, hasil panen kita kan udah tahu bahwa berapa produk yang harus dihasilkan, berapa kebutuhan masyarakat. Nah, kalau ini seimbang, ini kan harga bisa stabil. Tapi kan tidak. Misalnya cabai hari ini harganya 10.000, mungkin beberapa bulan 100.000 gitu. Kenapa? Karena ketika 10.000 cabainya berlimpah, nah ini setelah cabai tidak ada, harga bisa 100.000. Nah, sebenarnya pemerintah kan bisa melihat bagaimana mengatur ini dengan cara trade off ini, misalnya ada kelebihan produk. Nah, inilah wajib pemerintah melindungi rakyat, bagaimana dia mengamankan hasil daripada masyarakat itu, sehingga masyarakat itu tidak rugi, atau misalnya berapa ongkos produksinya pemerintah bayar, ini dihilangkan tapi harga pasar dia stabil. Nah, ini bagaimana menstabilkan harga begitu kan. Nah, begitu juga di dalam misalnya produk intelektual. Nah, produk intelektual ini misalnya, atau kita lah tinggal di Kalimantan Barat ini
dulu kita tidak punya fakultas kedokteran, sedangkan cakupan kita kan luas. Dokter-dokter dari daerah, dari luar daerah kan susah untuk tugas ke daerah kan. Nah ini wajib fardu kifayah bagi fakultas, bagi universitas kita, Untan ini misalnya menghasilkan dokter-dokter. Nah ini dihitung berapa jumlahnya, berapa perlu dokter. Nah misalnya saja, misalnya hutan kita berapa. Nah, dihitung hutannya berapa, perlu sarjana kehutanan berapa. Jadi ketika mereka selesai, mereka kan kerja. Kalau enggak kan sekarang ini kan tidak. Semua kita kalau kalau kita lihat tuh tiap tahun kita banyak yang di wisuda tuh sospol aja sama hukum kan, akhirnya sama guru. No, guru terus. Kalau dulu kan guru kurang. Nah, ketika guru sudah cukup, jadi tidak perlu diproduk lagi gitu. Cari hal yang lain. Ini enggak guru sekolah ekip terus guru terus. Nah, akhirnya kepala sekolah jadi kepala PU, kepala sekolah jadi ketua laboratorium. Nah, ini kan kacau. Karena apa? Karena fardu kifayah, konsep di dalam Islam ini tidak apa ya? Tidak dihitung secara rasio, sehingga kita suka-suka akhirnya mubazir gitu, akhirnya mubazir. Nah demikian juga dalam mempertahankan hutan perkebunan. Nah dari areal ini berapa yang kita perlukan untuk daerah tertutup, daerah green space, daerah hijaunya, berapa open space-nya. Nah ini kan harus keseimbang, tapi kan sekarang tidak. Keluar izin lokasi tebang-tebang. Nah akhirnya resapan air dada, air banjir, sistem air rusak. Nah semua ini karena kerusakan. Karena apa? Karena umat Islam tidak melaksanakan fardu kifayah sebagaimana arti yang sebenarnya. Yang kita laksanakan hanya mengurus orang mati. Nah ini yang yang dapat saya sampaikan dalam hubungannya bagaimana tuntunan dalam kita mengcounter daripada sifat-sifat vandalisme tadi manusia gitu. Apa yang kesimpulannya dapat kita ambil dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, kalau kesimpulannya tadi ya mungkin untuk apa yang kita jelaskan kan sudah ada di benak kita, di abstraksi kita gitu. Nah, cuma kalau kita dapat kita katakan, misalnya yang pertama fasad ini adalah sifat-sifat dasar manusia selaku al-bashar, bagaimana dunia fauna yang suka merusak itu adalah sifat-sifat dasar, sifat-sifat otonom yang ada pada sifat-sifat makhluk hidup sehingga dia membuat kerusakan material. Nah, ini kalau tidak dikendalikan, nah ini dia akan merusak keberlangsungan daripada suatu sistem alam ini, sistem keseimbangan ini begitu. Nah, yang kedua, agar masyarakat ataupun negara kalau ingin menghindari dari akibat fasad ini, tiada lain menghindari vandalisme tadi, salah satunya tiada lain kecuali kita membangkitkan kembali tadi apa yang dinamakan fardu kifayah dalam makna luas. Dalam makna luas ya di segala bidang kehidupan, sebagai contoh yang tadi kita kasih, bagaimana dalam dunia perdagangan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia ekosistem dan segala macam. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan dalam konteks bahasan tema ini, Pak Jun. Terima kasih Pak Iswan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kita kali ini yang membahas tentang fasad dan fardu kifayah. Kita akan lanjutkan pada kajian nasionalitas Qurani dengan tema-tema yang menarik di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.